Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Hope episode 25. Ketiga anaknya telah berada di meja makan. Zen menatap Nyonya Amel yang ada di depannya. Menatap dengan tatapan tajam. Zen, bisik Zira yang memperhatikan sikap anak sulungnya. Zen, kamu tahu? Tatapan kamu dan sikap kamu mirip banget dengan papa, ujar Nyonya Amel. Iya, Oma? Tanyanya penasaran. Iya, Oma melihat kamu seperti melihat Papa Ziko, ujar Nyonya Amel. Kalau aku seperti siapa? Tanya Zahir. Zahir, kalau Oma perhatikan sifatnya seperti Opa, ujarnya. Kalau Zaila mirip Biina, cetuk Zaira. Semuanya tertawa mendengar celoteh si cantik. Bukan sayang, kamu itu mirip Mama. Terlihat dari selera humor kamu lebih tinggi dari kedua kakak-kakak kamu, ujar Zira. Tapi aku mau milih Biina, ujar Zaira lagi. Ya ampun Non, kenapa maunya mirip Biina? Timpal wanita parubaya itu. Bibi baik, sahut Zaira. Semuanya tersenyum mendengar penuturan si cantik. Keluarga melanjutkan sarapan dan terdengar suara ketukan dari luar. Kevin dan Meni ikut bergabung duduk di situ. Om jaga Mama ya, ujar Zen ketika melihat Kevin telah bersiap. Tidak perlu dijaga, Mama kamu bisa jaga diri, sahut Kevin sembari melirik Zira. Memangnya Mama superhero, timpal Zahir. Iya, Mama kalian kan pasukan Avenger, sahut Kevin. Mama Huluk, timpal Zaira. Semuanya tertawa mendengar ucapan si cantik. Kok Huluk, rengek Zira. Mama kan gak hijau, ujar Zira. Semuanya menikmati momen itu. Setelah selesai makan, Zira dan Kevin langsung bergerak, tapi mereka mengantarkan Triple Z ke sekolah terlebih dahulu. Sebelum pergi, Zira meminta izin ke Meni untuk membawa suaminya ikut serta dalam pencarian Ziko. Mobil telah berlalu menuju sekolah Triple Z. Sesampai di sana, Mama akan menghubungi kalian, ujar Zira kepada ketiga anaknya. Mengecup dan memeluk ketiga anaknya dengan sangat erat. Untuk pertama kalinya, dia harus meninggalkan buah hatinya. Berpisah dalam beberapa hari, tidak ada yang membacakan buku pengantar tidur untuk anak-anaknya. Semuanya dilakukan dengan keterpaksaan. Bye sayang, sampai jumpa lagi. Zira melambaikan tangannya ketika ketiga anaknya telah masuk gerbang. Dia kembali duduk di baris kedua setelah anak-anaknya tidak terlihat. Mobil melaju dengan kecepatan sedang. Zira memandang jalanan dari balik kaca mobil. Kevin meliriknya dari kaca yang ada di depannya. Bagaimana dengan Sultan Haki? Tanya Kevin membuka pembicaraan. Hubungan kami telah berakhir. Apa dia menerima? Tidak. Tadi malam dia datang ke rumah dan memohon kepadaku. Meminta maaf atas semua perlakuannya kepadaku. Dan tegas aku katakan kepadanya kalau hubungan kami berakhir. Pasti dia merasa sangat kecewa dan marah atas semuanya, ujar Kevin. Biarkan dia marah. Seharusnya dia tahu, sadar perbuatannya salah. Bukan menyalahkanku atas keputusanku, berutu Zira. Semoga Sultan Haki berjiwa besar dan tidak berubah menjadi monster. Apa maksud kamu? Tanya Zira penasaran. Saya bilang semoga. Ada sedikit khawatir jika Pling sakit hati akan bertindak atau berkelakuan tidak seperti biasanya, ujar Kevin. Kalau sampai dia melakukan sesuatu untuk anak-anakku, aku akan menghabisinya dengan tanganku. Semoga tidak, ujar Kevin. Perjalanan yang mereka tempuh sangat panjang, dan diperkirakan mereka sampai besok siang. Aku tidur dulu, nanti aku menggantikan posisimu, ujar Zira. Zira tidak ingin membawa supir dalam perjalanan ini. Hanya dia dan Kevin yang akan bertukar posisi untuk menaklukkan si roda 4. Sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan gerbang rumah sakit jiwa. Ini tempatnya pangeran, ujar penasihat. Lanjutkan, titahnya. Penasihat turun dari mobil dan menghampiri security. Ada yang bisa dibantu? Tanya security. Kami mencari saudara kami yang hilang. Dengar kabar katanya ada di sini. Jelas penasihat sembari melihat sekitar rumah sakit, di mana pasien sedang berada di pekarangan dengan kegiatannya masing-masing. Tunggu sebentar. Security menghubungi nomor kepala rumah sakit dan mengatakan sesuai dengan ucapan pria di depannya. Mendengar ucapan security, dokter langsung berpikiran kalau pria di depan mau mencari Ziko.
dan dia harus menyembunyikan pasien 0115 agar tidak ditemukan orang-orang itu. Kepala rumah sakit langsung menyuruh perawat pria yang suka berbuat jahil kepada pasien untuk menyembunyikan Ziko di ruang isolasi. Penasihat menghampiri mobil yang di dalamnya masih ada Sultan Haki. "Kenapa lama?" tanyanya penasaran. "Tak tahu, saya sudah lapor tapi security masih menunggu jawaban dari dokter," jelasnya. "Ayo bangun." Tubuh Ziko kembali dipukul perawat pria. Ziko yang baru saja terlelap harus bangun dengan cara yang tidak mengenakan. "Cepat pindah," teriaknya. Ziko masih memegang jantungnya yang berdebar cukup kencang ketika dibangunkan dengan cara yang tidak wajar. "Dasar malas." Perawat memukul kepala Ziko dengan tangannya. Ziko menatap tajam wajah perawat itu. "Apa lihat-lihat? Mau melawan? Nah, lawan." Ziko tidak ada kuasa dan tenaga untuk melawan pria itu. Menurutnya, biar dia disiksa, yang lama-kelamaan akan membuatnya mati. Dengan langkah gontai, dia pindah ke ruang isolasi, sembari membawa jarum infus, masuk ke dalam ruangan itu dan meletakkan infus di tiang. "Jangan bersuara," titah perawat dan mengunci ruangan itu, membiarkan Ziko terkurung di dalam. Perawat telah melaporkan pemindahan itu ke dokter, dan dokter kembali menghubungi security untuk membawa tamu mereka masuk. Sultan Haki dan rombongan masuk ke dalam rumah sakit, mengikuti security, melewati lorong-lorong dan berhenti tepat di depan ruangan dokter. Sultan Haki dan penasihatnya masuk ke dalam ruangan dokter. Melihat penampilan dua pria di depannya yang mengenakan setelan jas dan beberapa orang berbadan besar juga ada di depan ruangannya, membuatnya penasaran siapa pasien 0115. "Silakan duduk," ujar dokter. Seorang pria menarikkan kursi untuk pria di sampingnya, yang bukan lain adalah penasihat. Dokter yakin jika pria yang menarikkan kursi adalah bawahan, dan bosnya ada di depannya sedang duduk sembari mengangkat kakinya dan diletakkan di atas pahanya. "Ada keperluan apa?" tanya dokter. "Saudara saya hilang dan saya dengar ada di dekat sini," sahut Sultan Haki. "Sejak kapan hilangnya?" tanya dokter. Sultan Haki melirik penasihatnya. Dia juga tidak tahu sejak kapan tepatnya pesawat Ziko meledak. 3 tahun lalu, timpal penasihat. "Pasien kami yang masuk paling lama lebih dari 3 tahun, ujar dokter. "Saya nak lihat." "Baiklah." Dokter membawa rombongan itu untuk mengikutinya bersama dengan perawat pria yang tadi. Melihat semua pasien rumah sakit jiwa. "Kalau boleh tahu, apa jenis kelamin saudara tuan?" tanya dokter. "Lelaki," sahut penasihat. "Itu pasien yang paling lama, umurnya sudah 50 tahun, ujar dokter sembari menunjuk pasien yang sudah lanjut. Di mana pasien itu sedang menatap dinding seperti berbicara dengan orang lain. Sultan Haki menggelengkan kepalanya dengan arti kalau itu bukan Ziko. Dokter menunjukkan pasien yang lain, dan lagi-lagi Sultan Haki menggelengkan kepalanya. "Pria yang saya cari badannya besar," ujar Sultan Haki. Tidak ada, hanya ini pasien kami," sahut dokter. "Temukan dia," titah Sultan Haki. "Tidak ada pasien lagi," ujar dokter lagi. Para pengawal tetap mencari sesuai perintah Sultan Haki, mencari pria yang ada di dalam ponsel mereka. Penasihat telah mengirim foto Ziko kepada pengawalnya. Mencari Ziko sampai di sudut-sudut ruangan. Beberapa menit kemudian pengawal kembali dan melaporkan kalau sosok mereka cari tidak ada. Sultan Haki senang karena pencarian Zira akan sia-sia. Mereka keluar dari rumah sakit itu. "Ruangan apa itu?" tanya Sultan Haki sembari menunjuk satu ruangan. Itu ruang perawatan untuk pasien yang sakit," sahut dokter. "Apa kalian dah mengecek ke sana?" tanya Sultan Haki ke pengawalnya. "Sudah pangeran," sahut semua pengawal. Sultan Haki menganggukkan kepalanya dan berjalan keluar. Tapi dia berbalik lagi dan menuju ruang perawatan, diikuti pengawalnya. Dokter dan perawat takut jika pasien 0115 ditemukan. Masuk ke dalam ruang perawatan yang di dalamnya terdapat tempat tidur yang berjejer, dan hanya ada beberapa pasien di situ. Sultan Haki melihat wajah orang-orang yang ada di atas tempat tidur itu, menggelengkan kepalanya karena orang-orang itu bukan yang dicarinya. Sultan Haki keluar dari ruangan itu, tapi di pojok ada sebuah pintu yang membuatnya kembali melangkahkan kaki ke arah pintu itu, menggerakkan handle pintu agar terbuka. Terdengar suara orang yang batuk-batuk di dalam ruangan itu. "Buka pintu ini," titah Sultan Haki. "Pasien kami sedang sekarat, dia terkena penyakit TBC. Jika dibuka akan menularkan tuan," ujar dokter. "Buka!" bentaknya.
Dengan perasaan takut, dokter menyuruh perawat pria untuk membuka pintu ruang isolasi. Pintu terbuka lebar. Dan pada saat itu Ziko sedang terbatuk-batuk sembari memuncratkan darah ke atas sprei. "Pangeran, jangan masuk," bisik penasihat. Pria itu tetap masuk dan mendekat ke arah Ziko, memperhatikan dengan lekat wajah Ziko dengan foto yang ada di ponselnya. Tingginya sama, tapi mukanya sangat tua. Tak mungkin ini Ziko. Pria ini seperti sudah berumur 50 tahun. Sultan Haki bergumam dalam hatinya. Kulitnya juga gelap. Ziko yang aku kenal berkulit bersih. Ini bukan Ziko. "Siapa nama pasien ini?" tanya Sultan Haki. "Kami hanya memanggilnya pasien 0115, saud dokter." Ziko memandang pria yang sedari tadi menatapnya. Siapa dia? Kenapa wajahnya tidak asing? Apa aku pernah bertemu dengannya? Tapi kapan? "Apa pasien ini dah lama gila?" tanya Sultan Haki penasaran. Sudah, saud dokter gugup. Tatapan matanya seperti mengenalku. Sultan Haki kembali memandang Ziko. "Siapa, Wak?" tanyanya pelan dan yakin jika pria yang terbaring di atas tempat tidur tidak gila. Mendengar cara berbicara Sultan Haki berlogat Melayu, Ziko yakin jika pria itu calon suami Zira. "Maaf tuan, pasien kami bisu," ujar dokter. Mendengar kata bisu, Sultan Haki langsung keluar dari ruangan itu. "Terima kasih," ujarnya dan berlalu bersama para rombongannya. Ziko kembali dikurung sampai waktu yang belum diketahuinya. "Apa Zira yang mengirimnya ke sini?" gumam Ziko tanpa ada suara tentunya. "Apa Zira sudah membaca suratku? Tapi kenapa dia mengirim pria itu untuk mencariku? Kalau kenyataannya dia akan menikah dengan pria itu," gerutu Ziko tanpa suara. Bersambung.